Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di pembelajaran bahasa Arab dari buku muda berbahasa Arab yang alhamdulillah sudah kita tuntaskan di pertemuan yang terakhir untuk bab satu dan latihan-latihan yang ada di dalamnya. Dan di bab satu ini yang kita pelajari untuk tema besarnya adalah dhamir uh, munfasil, ya, dengan pembahasan-pembahasan yang kita pelajari di latihan-latihan. Ya, ada isim yang dikerjai oleh huruf jar. Kemudian ada ma'rifah dan nakirah. Kemudian ada mufrad. Ya, sebelum mufrad berarti mudzakkar muannas, kemudian mufrad musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kemudian sebagai susunan kalimat, ya, belajar jumlah ismiyah yang mubtada'nya mabni, khobarnya mu'rab, dan juga belajar, ya, untuk jumlah ismiyah yang mubtada' dan khobarnya, ya, sama-sama mu'rabnya. Dan insya Allah kita di malam hari ini masuk ke bab yang kedua, pembahasan terkait dengan dhamir, ya, dhamir muttasil. Baik, ya, masuk ke pembahasan bab yang kedua. Baik, baik, untuk dhamir muttasil kita cari filenya terlebih dahulu. Baik, baik, untuk filenya kelihatannya belum tersimpan di sini. Sebentar. Baik, bentar. Baik, Afan kelihatannya belum, ya, tersimpan di sini dan tersimpannya di eh, gadget yang lain. Baik, kita coba terangkan untuk dhamir muttasil, kata ganti sambung. Ya, jadi kalau dhamir munfasil adalah kata ganti pisah. Kenapa dinamakan kata ganti pisah? Ya, karena cara penulisannya dipisah. Dan dhamir muttasil kata ganti sambung. Ya, kenapa disebut dengan dhamir muttasil? Ya, kata ganti sambung. Ya, karena cara penulisannya disambung.
Nah, kalau dhamir munfasil, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya maka untuk dhamir muttasil, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina. Ya, kita ulang. Huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, nah, baik ya kalau kita contohkan misalkan hadza kitabu Muhammadin. Ini bukunya Muhammad. Ya kalau kita ganti Muhammad dengan dhamir muttasil ya maka menjadi hadza kita kitabuhu. Kemudian hadza kitabu Muhammadin wa Aliyin. Kalau kita ganti Muhammad dan Ali maka menjadi hadza kitabuhuma. Hadza kitabu Muhammadin wa Aliyin wa Khalidin. Kalau kita ganti ya ketiganya maka menjadi hadza kitabuhum. Kalau kita punya kalimat uh, ya hadhihi, ya hadhihi madrasatu Aisyah, maka jadinya hadhihi madrasatuha. Kemudian hadhihi madrasatu Aisyah wa Khadijah, ya maka menjadi hadhihi madrasatu huma. Dan kalau kemudian kita punya kalimat hadhihi madrasatu Aisyah wa Khadijah wa Fatimah maka menjadi hadhihi madrasatuhunna. Ya jadi secara umum ya kalau untuk dhamir munfasil ya artinya adalah dia, kamu, saya, kita atau kami. Ya maka untuk dhamir muttasil adalah nya, mu, ku, ya atau kita atau kami, dia tetap. Baik, nah itu perbedaan untuk dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Nah, untuk dhamir muttasil ini ketika ada kata yang dia dimasuki al, kemudian gandeng dengan dhamir dhamir muttasil, ya maka akan hilang alnya, Contoh al-baitu digandeng dengan hu menjadi baituhu. Ya menjadi baituhu. Nah, kalau kita ubah menjadi 14, ya maka jadinya baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Kemudian baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Kemudian, ya kalau ada isim yang bertanwin, ya kemudian dimasuki oleh dhamir muttasil, ya maka akan hilang, tanwinnya. Contohnya baitun, ketika digandeng dengan dhamir muttasil menjadi baituhu, sama baituhu, baituhuma, baituhum. Kemudian baituha, baituhuma, baituhunna. Kemudian baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baituna. Ya baiti, baituna. Nah, kemudian ya untuk dhamir muttasil. Kata ganti orang ketiga. Ya, dhamir muttasil kata ganti orang ketiga. Ya, apa itu? Berarti hu, huma, hum, ha, huma, hunnah. Ya, hu, huma, hum, ha, huma, hunnah. Ketika huruf ya sebelumnya adalah kasroh ya atau ya sukun, ya maka haknya akan berubah menjadi kasroh.
Jadi dhamir muttasil kata ganti orang ketika hu huma hum ha huma hunna ya ketika eh, diubah ya menjadi tadi ketika sebelumnya kasroh atau ya sukun maka berubah menjadi ya kasroh. Baik, hu huma hum ha huma hunna. Berarti hi ya hi hima him ha hima hinna. Baik pertanyaannya. Ya kenapa kok tetap ha? Ya karena tidak mungkin. Ya tidak mungkin ya ada alifnya kemudian dibacanya kasroh. Ya. Baik. Ya sekarang kita runutkan. Ya sekarang kita runutkan. Al baitu ya al baitu atau baitun ketika ya ketika disambung dengan dhamir muttasil hilang alnya hilang tanwinnya menjadi baituhu baituhuma baituhum baituha baituhuma baituhunna baituka baitukuma baitukum baituki baitukuma baitukunna baiti baituna. Nah ketika kita kasih v di depannya ya kita kasih v di depannya uh, kalau al baitu dikasih fi fil baiti. Ya, kemudian kalau baitun dikasih fi menjadi fi baitin. Ya, menjadi fi baitin. Nah, ya ketika kemudian digandeng ya dengan dhamir muttasil menjadi fi baitihi. Fi baitihi. Kalau kita lanjutkan fi baitihi, fi baitihima, fi baitihim, fi baitiha, fi baitihima, fi baitihinna, fi baitika, fi baitikuma, fi baitikum tetap, fi baitiki, fi baitikuma, fi baiti kunna, fi baiti, fi baitina. Nah, kemudian kalau kita gandengkan dengan dhamir munfasil, ya kita gandengkan ya dengan dhamir munfasil berarti huwa fi baitihi kemudian huma fi baitihima hum fi baitihim hiya fi baitiha kemudian huma fi baitihima hunna fi baitihinna anta fi baitika kemudian antuma fi baitikuma antum fi baitikum anti fi baitiki antuma fi baitikuma antunna fi baiti kunna. Ya, kemudian ana fi baiti, nahnu fi baitina. Baik. Uh, nah ini ketemu filenya. Sebentar. Baik, sebelum kita buka filenya, kita berikan ya kesempatan terlebih dahulu barangkali ada di antara ya peserta yang ingin ditanyakan dipersilakan. Ya, sambil coba kita bukakan filenya. Baik.
Ya bisa dibuka di sini tapi belum bisa di-share. Baik. Baik, kita share ke grup ya, jadi tidak kita tampilkan di baik ya, bisa dibuka di materi yang ada di grup. Baik, tadi ya untuk bab 2 ya, dhamir muttasil kata ganti sambung. Penjelasan kata ganti sambung dalam bahasa Arab ditilahkan dengan dhamir muttasil. Disebut kata ganti sambung karena kata-kata tersebut menggantikan penyebutan nama, ya nama orang atau benda lainnya, dan penulisannya disambung ya dengan kata atau huruf sebelumnya. Jika kata ganti bisa secara umum maknanya adalah dia, kamu, aku, dan kami atau kita, maka kata ganti sambung secara umum bermaknanya muku atau ya kami atau kita. Baik, nah kemudian untuk pola dhamir muttasil, hu huma hum, ya ha huma hunna, ka kumakum, ki kuma, kunna, ina. Nah itu untuk yang sebelumnya bukan berharokat ya kasro, tapi kalau tadi ya berharokat kasro ya maka haknya ya dia ya berharokat kasro, hi himahim ya, kemudian ha hima hina, ka kuma kum, ki kuma kunna, ina. Ustadz Afan, Baik, ya, tanya Ustadz, ya silakan, suaranya agak kecil. ya mau bertanya. Ya, Yang saya mau tanyakan tuh kan kalau domir yang sebelumnya, misalnya dua, lalu isimnya itu kan kalau huwa kan muzakkar, isimnya mm, harus apa namanya menyesuaikan dengan domirnya ya Ustadz. Misalnya mm, huwa ustadzun. ya, Nah, terus kalau hiya ustazatun begitu ya. ya. Eh, Kalau yang domir mutasil ini tidak harus menyesuaikan ya Ustaz. Ya, ya tidak harus menyesuaikan. Kenapa? Karena dia ya tidak berada di depan ya, tapi dia hanya tempelan di belakang. Jadi tinggal kita mau tempelkan dia kemana, nah itu bisa saja. Jadi tidak harus kemudian menyesuaikan karena secara posisi dia bukan mubtada dan khobar. Ya, dia hanya menjadi tambahan yang kita tambahkan. Nah, sehingga tidak mengikuti pola aturan yang sebelumnya kita pelajari. Makanya kalau mubtada dan khobar sebagai penyusun utama jumlah ismiyah, ya penyusun utama jumlah ismiyah, ya maka dia harus mengikuti aturan yang ya kita pelajari. Kalau mufrad mudzakkar ya mufrad mudzakkar, ya mutsanna mudzakkar, jamak mudzakkar, mufrad muannats ya, kemudian mufrad muannats, mutsanna muannats, jamak muannats ya jamak muannats. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang dhamir ini dia tidak perlu menyesuaikan, tinggal ya secara kebutuhan kita butuhkan kemana. Walaupun ya nanti insya Allah kita coba sesuaikan agar apa? Agar bisa kita ubah menjadi 14. Tapi secara prinsip tidak harus menyesuaikan. Ya, tapi insya Allah habis ini kita pelajari ya untuk kita sesuaikan terlebih dahulu. Ya, kita sesuaikan terlebih dahulu ya agar bisa kita ubah misalkan seperti tadi ya, huwa fi baitihi. Nah, huwa kita sesuaikan fi baitihi. Nah, nanti biar ya bisa menjadi 14. Ya, walaupun tidak harus
ya prinsipnya, tapi nanti untuk pembelajaran biar ya bisa eh, ya mengkaitkan yang demikian, nanti insya Allah kita coba untuk disesuaikan. Nah seperti itu. Baik, ada yang lain? Silakan. Baik. Baik, kita coba bagikan materinya. Nah, udah bisa gabung lagi. Baik, ya ini untuk contoh ya, hadza kitabu Muhammadin. Ya menjadi hadza kitabuhu. Hadza kitabu Khalidin wa Ammarin. Hadza kitabuhuma. Hadza kitabu Aliyin wa Zaidin wa Bilalin. Hadza kitabuhum. Kemudian hadza qalamu Aisyah. Hadza qalamuha. Hadza qalamu Fatimah wa Zainab. Hadza qalamuhuma. Hadza qalamu Khadijah wa Hafsah wa Safiyah. Hadza qalamu hunna. Kemudian polanya yahu humahum, ha humahunna, kemudian ka kumakum, i kumakunna, i. Nah, nah kemudian ya kita sudah masuk ke latihan-latihan. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan, ya sebagaimana yang kita sampaikan, yang dibutuhkan untuk bisa berbahasa Arab adalah ya tiga hal. Yang pertama adalah mufradat atau kosakata. Yang kedua adalah saraf atau ya ilmu yang mempelajari cara mengubah bentuk kata. Kemudian ilmu nahu, ya ilmu yang mengajari cara merangkai kata sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, maka selalu di latihan satu kita akan diberikan ya kosakata yang baru. Nah, minimal kosakata inilah yang menjadi bekal kita ya untuk nanti kita olah menjadi bentuk-bentuk yang bermacam-macam dan juga susunan kalimat sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya ya kita baru belajar untuk kalimat yang paling sederhana yang terdiri dari mubtada dan khobar. Maka di sini sudah akan kita tambahkan ya tambahan ya. Maka kalau kita lihat nomor satu sobahan atau fi sobahi pada pagi hari, masaan atau fil masai pada sore hari, kemudian naharon fin nahari pada siang hari, lailan fil laili pada malam hari. Nah, nomor ya 1 sampai 4 ini ya nanti akan kita gunakan untuk tambahan yaitu keterangan waktu. Nah, kalau kita ingat tentang konsep marfu dan mansub, kenapa mubtada dan khobar itu marfu? Karena penting. Ya, keduanya harus ada dalam jumlah ismiyah. Kemudian kenapa fa'il itu marfu? Karena dia penting harus ada dalam jumlah fi'liyah. Kenapa maf'ul bihi itu mansub? Ya, karena maf'ul bihi bukan penyusun utama jumlah fi'liyah, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, makanya ketika berubah dari marfu menjadi mansub, berarti kalau marfu dia harus ada, ya, tapi kalau mansub bisa ada, bisa tidak ada. Dia hanya tambahan saja. Makanya kalau kita lihat di sini, ya untuk keterangan waktu sobahan, ya dia mansub. Masaan, dia mansub.
naharon, dia mansub. Lailan, ya mansub juga. Kenapa? Karena keterangan waktu bukan penyusun utama dalam jumlah ismiyah. Adapun fi sabahi kenapa hi? Ada fi. Fil masai kenapa i? Ada fi. Ya, fin nahari kenapa ri? Ada fi. Fil laili kenapa li? Ada fi. Nah, kemudian di sini kita punya al-muzari'u petani. Nah, ini nanti akan kita jadikan mubtada. Ya kan kita jadikan mubtada. Berarti isim yang ada di awal kalimat. Nah, karena di sini ada alnya, ya di sini ada alnya, ya berarti ya akan kita posisikan sebagai mubtada. Kemudian masyghulun, orang yang sibuk, tidak ada alnya tapi bertanwin. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai khobar. Kemudian mazra'atun, sawah. Ya, mazra'atun, sawah. Nah, untuk mazra'atun ini nanti akan kita jadikan keterangan tempat. Ya, makanya mubtada khobar ada keterangan tempatnya, ada keterangan waktunya. Jadi semakin panjang ya keterangan tempat. Baik. Nah, kata mazra'atun, ya kalau keterangan tempat berarti kita biar punya gambaran. Mazra'atun digandeng dengan dhamir muttasil hu. Ya, maka tanwinnya hilang menjadi mazra'atuhu. Ya, kalau kita ubah sampai ya sampai 14 berarti mazra'atuhu, mazra'atuhuma, mazra'atuhum, mazra'atuha, mazra'atuhuma, mazra'atuhunna, mazra'atuka, mazra'atukuma, mazra'atukum, mazra'atuki, mazra'atukuma, mazra'atukunna, mazra'ati, mazra'atuna. Uh, Kemudian kalau dikasih fi berarti fi mazra'atihi, fi mazra'atihima, fi mazra'atihim, fi mazra'atiha, fi mazra'atihima, fi mazra'atihinna, fi mazra'atika, fi mazra'atikuma, fi mazra'atikum, fi mazra'atiki, fi mazra'atikuma, fi mazra'atikunna, fi mazra'ati, fi mazra'atina. Kalau kita gandengkan dengan dhamir munfasil berarti huwa fi mazra'atihi, huma fi mazra'atihima, hum fi mazra'atihim, hiya fi mazra'atiha, huma fi mazra'atihima, hunna fi mazra'atihinna, anta fi mazra'atika, antuma fi mazra'atikuma, antum fi mazra'atikum, anti fi mazra'atiki, antuma fi mazra'atikuma, antunna fi mazra'atikunna, ana fi mazra'ati, nahnu fi mazra'atina. Kemudian ada kata al-ba'i'u, ini ada alnya, ya penjual atau pedagang, nanti akan kita gunakan menjadi mubtada. Jalisun tidak ada alnya dan bertanwin, nah akan kita jadikan sebagai khobar. Dukanun toko, nah ini sama akan kita jadikan keterangan tempat. Dukanun kalau digandeng dengan hu menjadi dukanuhu. Kalau kita ubah lagi, dukanuhuma, dukanuhum, dukanuha, dukanuhuma, dukanuhunna, dukanuka, dukanukuma, dukanukum, dukanuki, dukanukuma, dukanukunna, dukani, dukanuna. Dikasih fi dukanihi, fi dukanihima, fi dukanihim, fi dukaniha, fi dukanihima, fi dukanihinna, fi dukanika, fi dukanikuma, fi dukanikum, fi dukaniki, fi dukanikuma, fi dukanikunna, fi dukani, fi dukanina. Digandeng dengan dhamir munfasil, ya maka menjadi huwa fi dukanihi, huma fi dukanihima, hum fi dukanihim, hiya fi dukaniha, huma fi dukanihima, hunna fi dukanihinna, anta fi dukanika, antuma fi dukanikuma, antum fi dukanikum, anti fi dukaniki, antuma fi dukanikuma, antunna fi dukanikunna, ana fi dukani, nahnu fi dukanina. Kemudian ada mustarihun, ya tidak ada alnya dan bertanwin akan kita jadikan khobar. Naimun orang yang tidur tidak ada alnya dan bertanwin juga, ya maka sama akan kita jadikan khobar. Ya jadi kita nanti di latihan kedua yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab berarti susunannya ada mubtada, ada khobar, ada keterangan tempat
dan kemudian ada keterangan waktu. Ya, jadi semakin panjang ya kalimat yang akan kita buat. Namun ya kita akan perkuat kembali tadi ya penjelasan terkait dengan dhamir muttasil. Perhatikan jika ada isim yang disambung dengan dhamir muttasil maka akan hilang tanwinnya. Nah, perhatikan di sini mazra'atun dia bertanwin digandeng dengan hu ya maka hilang tanwinnya mazra'atuhu. Dukanun ya dia bertanwin digandeng dengan ha ya hilang ya tanwinnya menjadi dukanuha. Nah, ini kaidah. Ya ini kaidah. Jadi isim yang bertanwin ketika digandeng dengan dhamir muttasil ya akan hilang tanwinnya. Ya, maka akan hilang tanwinnya. Baik. Kemudian tadi yang kita sampaikan, dhamir muttasil kata ganti orang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan, jika harokat huruf sebelumnya kasroh atau ya sukun, maka hak pada dhamir muttasil tersebut berubah menjadi kasroh. Ya, berubah menjadi kasroh. Berarti kalau hak ya adalah kata ganti orang ketiga. Berarti ini sampai sini. Nah, kalau kita lihat untuk dhamir muttasil normalnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina. Ya, dimasukkan ke dalam kata mazra'atuhu, mazra'atuhuma, mazra'atuhum, mazra'atuha, mazra'atuhuma, mazra'atuhunna, mazra'atuka, mazra'atukuma, mazra'atukum, mazra'atuki, mazra'atukuma, mazra'atukunna, mazra'ati, mazra'atuna. Nah, sekarang kita masukkan fi ya agar isimnya menjadi jar yang menjadi kasra. Ya, maka menjadi fi mazra'atihi. Ya, hu menjadi hi. Fi mazra'atihima, huma menjadi hima. Fi mazra'atihim, hum menjadi him. Kemudian fi mazra'atiha, dia tetap. Kenapa? Karena ada alifnya ini yang menghalangi dia untuk para rokat kasrah. Maka tetap fi mazra'atiha. Kemudian fi mazra'atihima, huma menjadi hima. Kemudian fi mazra'atihinna, ya hunna menjadi hinna. Ke bawahnya tetap sama. Ya, karena tidak lagi hak kata ganti orang ketiga. Ya, fi mazra'atika, fi mazra'atikuma, fi mazra'atikum, fi mazra'atiki, fi mazra'atikuma, fi mazra'atikunna, fi mazra'ati, fi mazra'atina. Baik. Nah, itu terkait dengan ya penyambungan dhamir muttasil dengan isim sebelumnya. Ya, dengan isim sebelumnya. Nah, ketika sudah paham ini, ya maka kita akan masuk ke latihan 2, terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini. Baik, ya coba kita jawab latihan 2, terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 1, petani laki-laki sibuk di sawahnya pada pagi hari. Ya, petani laki-laki sibuk di sawahnya pada pagi hari. Ya, petani laki-laki tadi ya al-muzari'u sibuk, masy'ulun di sawahnya, fi mazra'atihi pada pagi hari, fi sobahi ya boleh pakai sobahan ya tapi biar agak panjang ya dan untuk menguatkan huruf jar fi maka kita pakai yang fi saja ya fi as-sobahi. Nah, maka al-muzari'u dia mubtada, masy'ulun ya dia khabar, fi mazra'atihi ya dia keterangan tempat, fis sabahi keterangan waktu. Baik, ini kalau kita tuliskan yang nomor 1, al muzari'u mashghulun ya dia khabarnya, fi
mazra'atihi fi as-sabahi. Fi as-sabahi. Baik. Ya, ini mufrad mudzakkar, satu laki-laki. Ya, ini mubtada'nya, ini khobarnya, ya ini keterangan waktunya yang ada dhamir mutasilnya. Maka kalau kita ganti menjadi dua, al-muzari'ani, ya maka menjadi masyghulani fi mazra'atihima fi sabahi. Kalau kita jadikan banyak, berarti al-muzari'una masyghuluna fi mazra'atihim fi sabahi. Kalau kita jadikan satu perempuan, al-muzari'atu masyghulatun fi mazra'atiha fi sabahi. Ya, kalau dua perempuan, al-muzari'atani masyghulatani fi mazra'atihima fi sabahi. Kalau banyak perempuan, al-muzari'atu masyghulatun fi mazra'atihinna fi sabahi. Nah, seperti itu. Dan nomor satu saja, ini kalau bisa mengubah menjadi 6, ya insya Allah untuk nomor 2 sampai 10, nah itu mudah. Ya, bisa dipahami. Ya, bisa dipahami. Baik. Ya, kita jawab untuk nomor 2, penjual perempuan duduk di tokonya pada sore hari. Ya, penjual perempuan berarti al-ba'i'atu. Duduk, ya karena satu perempuan berarti jalisatun. Di tokonya karena satu perempuan fi dukaniha pada sore hari fil masai. Jadi al-ba'i'atu jalisatun fi dukaniha fil masai. Kemudian nomor 3, para petani perempuan istirahat di sawah mereka pada siang hari. Para petani perempuan berarti banyak perempuan. Al-muzari'atu, ya istirahat karena banyak perempuan berarti mustarihatun. Di sawah mereka ya banyak perempuan fi mazra'atihinna pada siang hari fin nahari. Ya nomor 3, al-muzari'atu mustarihatun fi mazra'atihinna fin nahari. Kemudian nomor 4, dua penjual laki-laki tidur di toko mereka berdua pada malam hari. Dua penjual laki-laki. Ya, dua laki-laki al-ba'i'ani. Tidur, ya karena dua laki-laki berarti naimani. Di toko mereka berdua, karena dua laki-laki berarti fi dukanihima pada malam hari fil laili. Jadi al-ba'i'ani naimani fi dukanihima fil laili. Kemudian nomor 5, para petani laki-laki istirahat di sawah mereka pada siang hari. Para petani laki-laki berarti banyak laki-laki. Ya al-muzari'una istirahat ya karena banyak laki-laki. Mustarihuna di sawah mereka fi mazra'atihim pada siang hari. Ya fin nahari. Ya fin nahari. Ya nomor 5, al-muzari'una mustarihuna fi mazra'atihim fin nahari. Nah, itu 1 sampai 5. Baik. Kita masuk ke nomor yang berikutnya, nomor 6. Penjual laki-laki sibuk di tokonya pada pagi hari. Ya, penjual laki-laki berarti al-ba'i'u sibuk, masyghulun di tokonya, fi dukanihi pada pagi hari, fi sabahi. Kemudian nomor 7, dua petani perempuan duduk di sawah mereka berdua pada sore hari. Dua petani perempuan, al-muzari'atani, duduk, jalisatani, di sawah mereka berdua, fi mazra'atihima, pada sore hari, fil masai.
Kemudian nomor 8, para penjual perempuan istirahat di toko mereka pada pagi hari. Para penjual perempuan, ya berarti al-bai'atu istirahat, mustarihatun di toko mereka, fi dukanihinna pada pagi hari, fi sabahi. Kemudian nomor 9, dua petani laki-laki sibuk di sawah mereka berdua pada sore hari. Dua petani laki-laki al-muzari'ani sibuk masyghulani di sawah mereka berdua fi mazra'atihima pada sore hari fil masai. Kemudian terakhir, ya nomor 10, dua penjual perempuan tidur di toko mereka berdua pada siang hari. Dua penjual perempuan al-bai'atani tidur naimatani di toko mereka berdua fi dukanihima pada siang hari fin nahari. Nah, berarti di latihan 2 ini ya sudah mulai panjang kalimat yang kita susun, ya terdiri dari mubtada, kemudian khobar, kemudian ada tambahan keterangan, ya keterangan tempat, ya menggunakan fi berarti setelahnya majrur, dan digandeng dengan dhamir muttasil maka tidak ada al dan tidak ada tanwinnya. Kemudian keterangan waktu bisa menggunakan yang mansub, ya karena keterangan waktu dia bukan penyusun utama, atau bisa menggunakan fi yang setelahnya berarti dia harus dijar atau di kasroh. Baik, ya insya Allah kita cukupkan untuk dhamir muttasil ini ya sampai latihan 2. Nah, adapun ya nanti untuk yang pembahasan berikutnya kita bahas di pekan depan. Baik, ya insya Allah sisa waktu sampai jam 9 kita berikan kesempatan. Barangkali ada di antara para peserta yang ingin ditanyakan. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Barangkali ada yang belum dipahami. Saya Ustadz. Baik, Waalaikumsalam, silakan. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Baik, kita menggunakan fi sama misalnya fi sobahi sama fi sobahan sama sobahan. itu Baik, kita harus menggunakan fi atau langsung sobahan gitu, Ustadz. baik. Ya sebetulnya sama saja. Secara penggunaan sama saja. Ya tinggal dipilih ya. Karena fi dia secara makna ya menunjukkan keterangan ya hanya tadi dia adalah huruf jar sehingga isim yang setelahnya harus dijar. Nah, adapun Harus ada cara lain ya tanpa menggunakan fi yang bisa digunakan untuk menunjukkan keterangan yaitu dengan cara dinasab. Nah, sehingga yang demikian hanya pilihan saja ya bisa sobahan, bisa fi sobahi. Ya, jadi di sini kita munculkan dua agar memahami filosofi di awal ya terkait dengan marfu dan mansub, juga isim yang dikerjai oleh adiknya yang bernama harf sehingga menjadi majrur. Ya, tapi kapan saja boleh digunakan dua-duanya. Nah, seperti itu. ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, ada yang lain silakan. Ya, dan kalau ini masih sambungan dari yang tadi ya, perhatikan jika ada isim yang disambung dengan dhamir muttasil, maka akan hilang alnya. Al-baitu, ya di sini ada alnya, ya maka hilang menjadi baituhu. Al-hadiqatu ada alnya, digandeng huma, hadiqatuhuma, hilang alnya. Nah, sehingga ini untuk persiapan latihan 3, nah ini mungkin bisa disiapkan, tapi ya untuk jawabannya nanti di pekan yang berikutnya. Nah, kita contohkan satu, ya agar ada persiapan sebelum ya nanti kita belajar di pekan yang berikutnya. Latihan 3, hubungkan isim-isim berikut dengan 14 bentuk dhamir muttasil. Kita ambil untuk nomor 1, al-manzilu. Nah, al-manzilu ini ada alnya. Ya, ketika kita gandengkan dengan dhamir muttasil menjadi manziluhu. Ya, kalau kita ubah menjadi 14,
manziluhu, manziluhuma, manziluhum, manziluha, manziluhuma, manziluhunna, manziluka, manzilukuma, manzilukum, manziluki, manzilukuma, manzilukunna, manzili, manziluna. Kemudian kalau kita gandeng dengan dhamir munfasil, nah ini latihan 3 ini gabungan ya sebetulnya untuk dhamir munfasil dan dhamir mutasil. Bab 1 dan bab 2. Kalau kita kasih huwa di depannya, kemudian kita kasih fi, berarti nanti ya menjadi majrur atau kasroh, maka hu-nya menjadi hi. Huwa fi manzilihi. Kalau kita ubah menjadi 14, huwa fi manzilihi, huma fi manzilihima, hum fi manzilihim. Hiya fi manziliha, huma fi manzilihima, hunna fi manzilihinna. Anta fi manzilika, antuma fi manzilikuma, antum fi manzilikum. Anti fi manziliki, antuma fi manzilikuma, antunna fi manzilikunna. Ana fi manzili, nahnu fi manzilina. Nah itu terus dilatih. Dan kalau kita bisa mengupah yang demikian itu, dan tanpa melihat ya dan dengan durasi yang cepat, ya insya Allah menjadikan kita ya bisa berbahasa Arab secara aktif. Jadi mau tidak mau untuk bisa berbahasa Arab secara aktif, nah itu bisa punya kemampuan untuk mengubah yang demikian ya secara cepat. Tapi kalau ya sekedar memahami ya pelan-pelan ya tidak ada masalah asal ya paham yang demikian. Baik, ya sudah jam 9, insya Allah kita cukupkan terlebih dahulu dan ya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang di pekan berikutnya. Ya sedikit tapi ya semoga bisa dipelajari ya untuk pembelajaran di kesempatan malam hari ini. Baik ya kita cukupkan pembelajaran kita dengan menutup dengan bacaan hamdalah dan doa. Kafaratul majlis, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.